Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, ketemu lagi sama saya Denny. Selamat datang di konten Resah. Konten ini dibuat sebagai jurnal pribadi saya untuk mengatasi ketakutan saya dalam bersuara di ruang publik. Dan sebagai sarana untuk menguji kemampuan kognitif saya dalam menilai sesuatu. Apakah proses berpikir yang saya lakukan bisa diterima oleh akal sehat atau sebenarnya sesat pikir? Kamu boleh menilai. Silakan tulis di kolom komentar. Tutur kata mengumpat. Saya kasih contoh ya. Oke, hari ini Selasa 4 April 2023, pukul 10 kurang, 10 malam. Kenapa saya resah soal ini? Oke, geser dulu. Jadi tadi pagi itu saya menjalankan rutinitas seperti biasa. Bangun jam 6 pagi lalu siap-siap untuk berangkat ke kantor. Nah, kalau hujan tuh biasanya saya nyupir. Kalau cuaca cerah, saya memilih ikut jemputan kantor karena nyaman dan murah. Hari ini cerah, saya ikut jemputan kantor. eh, Berarti saya perlu naik motor ke tempat penjemputan. Dan harus tepat waktu karena kalau telat ya ditinggal. Jam 7 saya harus udah jalan. Lalu tadi pagi jam 7 lewat 2 menit, udah siap nih. Ditemenin istri untuk siap-siap. Pas mau berangkat, kunci motornya nggak ketemu. Nah, ini kebiasaan saya sih. Ya, cari-cari beberapa menit tetap nggak ketemu. Terus respon saya saat itu adalah kampret, kampret. Kampret adalah kelelawar kecil pemakan serangga dengan nama latin Microchiroptera yang memiliki hidung berlipat-lipat. Lalu setelah saya mengumpat, nggak lama kuncinya ketemu. Ternyata salah saya sendiri yang lupa taruh. Dan ya, saya pergi ke kantor seperti biasa dengan sedikit perasaan bersalah. Iya, kenapa saya ngumpat ya? Ngumpat ke siapa? Padahal istri juga nggak salah apa-apa. Kayaknya saya bikin dia nggak nyaman dan seterusnya. Perasaan itu muncul pas saya lagi perjalanan ke kantor tadi. Kita balik ke umpatan. Menurut saya, setiap kata dan bahasa seharusnya bebas nilai. Jadi nggak ada istilah baik dan jahat. Maksudnya gimana tuh? Kita ambil contoh ya beberapa kata umpatan dan kita lihat apa maknanya. Anjing, hewan berkaki empat yang suka menggonggong. Bangsat, bangsat itu adalah kutu kasur. Lalu bajingan, bajingan itu adalah supir gerobak sapi dan lain-lain. Ya, it is what it is. Dan banyak juga kata yang sebenarnya nggak ada makna bakunya, tapi merupakan plesetan dari kata-kata di atas. Kayak anjir, atau anjrit, atau sat, dan lain-lain. Lalu, kenapa bisa bermakna negatif? Nah, salah satunya karena fenomena sosial. Misalkan kata anjing, di Indonesia itu jadi umpatan yang umum ya. Tapi di luar negeri setahu saya nggak ada sih yang pakai kata itu. Nah, kalau kita ngelihat dari salah satu peristiwa sejarah, ini nanti kalian bisa cari tahu lagi kebenarannya. Di peninggalan zaman penjajahan Belanda, ada beberapa benda bertuliskan Verboden Voorhonden en Inlander. Ya, saya pasti bacanya salah sih. Yang artinya anjing dan pribumi dilarang masuk. Anjing di sini merancu kepada orang Indonesia yang berpihak pada sekutu dan dianggap sebagai pengikut setia karena anjing adalah hewan yang setia. Nah, namun kerap kali para anjing yang disebutkan ini perilakunya justru lebih jahat dari bangsa Belanda yang saat itu sedang menjajah kita, menjajah bangsa Indonesia. Jadi rakyat pribumi nggak suka ketemu mereka dan kalau lihat mereka bilangnya awas ada anjing atau hati-hati anjing dan seterusnya. Dan dari situ pemaknaannya jadi semakin negatif. Nah, dari sini udah mulai kelihatan ya, kata anjing sebenarnya maknanya netral. Jadi negatif seiring perkembangan zaman. Karena konteks. Inilah pentingnya konteks. Konteks is king.
Lah emang konteks apaan ya? Sederhananya, konteks adalah pemaknaan terhadap situasi tertentu. Jadi kita sebagai manusia nih perlu peka dalam membaca situasi, sederhananya gitu. Jadi tutur kata yang kita gunakan itu bisa dijaga untuk tidak menyakiti orang lain. Nah dari contoh tadi pagi saya juga masih belajar banget ya. Again, saya nggak bilang umpatan itu baik atau buruk, karena seyogyanya setiap kata bebas nilai. Saya kasih contoh ya, kita main ke rumah temen, lihat peliharaannya lucu, terus kita bilang, ih anjing lu lucu banget. Contoh kedua, kita lihat teman sebaya tampil keren di panggung, terus kita bilang, anjing lu keren banget bro. Lalu yang ketiga, kita lihat orang nggak dikenal nyerobot antrian, terus kita bilang, anjing lu cari ribut. Contoh ekstrimnya begitu. Kata yang sama, cara pakainya bisa macem-macem, dan impactnya bisa macam-macam, bisa bikin orang akrab, bisa bikin kita ditabok, dan lain-lain. Jadi tadi yang pertama kita harus bisa baca situasi, dan nggak mungkin juga di budaya kita pakai kata anjing saat ngobrol sama orang tua. Nah itu kan melanggar adab yang berlaku ya. Dan satu lagi nih, ya ngomongin kata-kata umpatan tadi, kalau kita ngelihat bahasa Indonesia saat ini kita punya lebih dari 127.000 kosakata yang bisa kita pakai dalam bertutur kata. Ya masa kita mau pakai kata anjing doang sih? Ya masih banyak kata lain yang bisa dipakai dan mungkin lebih oke, lebih keren, dan lain-lain. Jadi ya, masukin sebanyak-banyaknya kata ke kepala kamu dan saring sehati-hati mungkin kata yang keluar dari mulut kamu, sehingga kita bisa semakin bijaksana dalam bertutur kata. Sekian buat hari ini. Itu aja, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.